Tumpukan emas batangan sebanyak 74 kilogram dan brankas yang dibuka satu persatu dengan temuan uang tunai senilai sekitar 476 miliar rupiah, terdiri dari rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura, jadi penggeledahan yang menarik perhatian publik dalam sepekan terakhir. Temuan fantastis itu menjadi pintu masuk pengusutan dugaan korupsi, sekaligus tindak pidana pencucian uang yang menyeret salah satu pejabat penegak hukum yang menduduki jabatan penting. Ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah terseret dalam pusaran kasus korupsi dan TPPU setelah resmi diumumkan sebagai tersangka. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Kasus ini berawal dari penelusuran aliran dana penyidik Kortas Tipikor Polri memetakan adanya aliran uang hasil kejahatan dari beberapa kasus korupsi. Informasi demi informasi dikumpulkan, hingga akhirnya penyidik memperoleh dasar hukum untuk melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara. Rumah, kantor, money changer, hingga kafe yang menyimpan barang bukti dengan nilai fantastis, total ada 12 lokasi yang digeledah oleh penyidik. Seluruh barang bukti kemudian didokumentasikan, diberi label penyitaan, lalu dipindahkan menggunakan pengamanan berlapis. Besarnya nilai barang bukti memunculkan pertanyaan besar, dari mana asal seluruh aset tersebut? Apakah seluruhnya merupakan hasil tindak pidana, ataukah ada aset yang nantinya dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah? Penyidik kemudian memperdalam dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik juga menelusuri bagaimana uang tersebut diduga dipindahkan, disamarkan, atau diubah menjadi berbagai bentuk aset hingga disembunyikan. Karena itulah perkara ini juga dikembangkan menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang. Dengan skema TPPU, penyidik memiliki ruang lebih luas untuk menelusuri seluruh aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, termasuk penyidikan terkait pihak lain yang diduga ikut mengendalikan aset atau terlibat dalam putaran tindak pidana pencucian uang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bilang, jika penyidik menggunakan prinsip follow the money, maka aliran dana hasil korupsi akan terlihat, termasuk mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Ini akan berkembang jauh, karena kalau kita menggunakan TPPU, itu akan kelihatan tuh, karena ada prinsip follow the money, follow the suspect, ya. Jadi akan kelihatan tuh kemana aliran-aliran dana dari hasil korupsi itu. Jadi masyarakat akan melihat siapa-siapa sih nanti yang akan terlibat. Karena saya sangat yakin bahwa kalau kasus ini ditelusuri dengan baik, ya, diprofil dengan baik, maka akan kelihatan tuh. Karena ada prinsip di TPPU itu, ya. Sehingga ini akan terbuka semua. Dan ada peran-peran juga yang sangat signifikan di dalam tindak pidana pencucian uang, yang itu akan harus digali, ya. Akan dibongkar. Ada yang disebut gatekeeper. Gatekeeper itu adalah ada institusi, ya, ada institusi atau orang-orang tertentu yang menampung duit-duit dari hasil korupsi itu yang kemudian disamarkan seolah-olah hasil itu menjadi uang yang legal, bukan uang yang ilegal. Kira-kira begitu. Mantan Kepala PPATK M. Yusuf bilang, kasus ini tentu harus diselesaikan secara transparan. Kasus korupsi, gratifikasi, hingga pencucian uang sejak awal harusnya bisa dicegah jika ada larangan penggunaan uang tunai pada jumlah tertentu. Kita tidak bisa hanya seperti pemadam kebakaran. Mesti pencegahan dari hulu, Pak. Semua suap dengan cash. Kalau uang ini diatur tentang larangan penggunaan uang tunai pada jumlah tertentu, maka instrumen untuk melakukan penyuapan itu hampir tidak ada. Kalau kita kasus ini, kemungkinan besar tindak pidana asalnya itu adalah satu pemerasan menggunakan salah seorang profesi DR itu, seorang oknum pengacara. Yang kedua suap, yang ketiga gratifikasi. Nah, tadi Pak Saud minta supaya cepat. Kalau saya pikir bukan masa cepatnya Pak Saud, tapi ini harus jadi tindak pidana terakhir melibatkan oknum aparat. Artinya, dari pihak Pitsus perlu melakukan pendalaman siapa saja terlibat di sini. Ini tidak mungkin satu orang, Pak. Begitu banyak duitnya. Pihak yang menyuap, yang memberi perlu juga diberi sanksi supaya
putus, kasusnya selesai, tidak terulang lagi. Kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dinilai menjadi ujian besar terhadap independensi proses penyidikan. Publik mempertanyakan apakah seluruh prosesnya akan berjalan transparan dan apakah setiap pihak yang diduga terlibat akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Saud Situmorang, ex-wakil Ketua KPK, mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka. Jika penyidik menemukan bukti keterlibatan pihak lain, maka penyidikan semestinya dikembangkan tanpa pandang bulu. Yang paling penting adalah bahwa kita bisa meyakinkan siapa berbuat apa peranannya, siapa saja bekerja di situ, bagaimana peristiwa pidana itu bisa terjadi. Ya kan, kita juga nggak mau abuse dalam pengertian gini loh. Ini kan yang ditangani ini banyak case-nya. Uang yang di lemari itu apa memang cuma case 3 ini aja? Kan kita tadi udah bicara untuk bagaimana bisa menciptakan kepastian. Sehingga kemudian kita berharap juga munculnya whistleblower baru untuk menjelaskan kepada publik bahwa ada masalah yang cukup pelik di sini. Bagaimana ini menjadi sesuatu yang dipastikan tidak akan terjadi lagi dan membawa efek jerak. Makanya kemarin kan orang bilang harus dihukum mati karena penegak hukum, ekonomi lagi sulit, dikenakan pasal 2 memungkinkan dalam keadaan tertentu dihukum mati dan seterusnya. Tetapi saya katakan kembali, apakah ini nanti semua akan sustain? Persoalannya kan kita udah sering ngalamin kayak gini, Mas Radit. Iya, sering sekali. Masuk kasus baru, sama dengan OTT, hampir setiap hari ada gitu loh. Tapi kan nggak ada perubahan. Kita nggak bisa ngirim sinyal kepada semua pemerintah, kepala daerah, stop korupsi sekarang juga gitu. Jadi saya khawatir rakyat akan skeptik. Ya udahlah, yang nggak ada kaitannya jeruk makan jeruk aja begitu, apalagi ini ada kaitan jeruk makan jeruk. Sementara itu, dari perspektif pemberantasan pencucian uang, pengembalian aset negara dinilai sama pentingnya dengan penghukuman pelaku. Semakin besar aset yang berhasil dilacak dan disita, semakin besar pula peluang memulihkan kerugian negara. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepada para koruptor untuk menyetop praktik kotor mereka dan mengultimatum para koruptor untuk mengembalikan kekayaan rakyat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Senayan. Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Kasus ini juga membawa konsekuensi yang lebih luas, bukan hanya soal dugaan korupsi bernilai besar, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Publik berharap perkara ini ditangani secara terbuka dan transparan dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Apakah perkara yang disebut melibatkan 3 kasus korupsi ini akan mampu mengungkap seluruh aktor, aliran dana dan seluruh aset yang diduga berasal dari tindak pidana? Ataukah akan berhenti hanya pada beberapa nama? Tim Liputan, Kompas TV.